Selamat pagi Bapak, perkenalkan nama saya Grace Melanie Manik dengan NIM 2802619722. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil proyek dengan judul analisis hambatan pola hidup sehat di kalangan mahasiswa dan pekerja kota dalam perspektif keadilan sosial. Pola hidup sehat menurut saya bukan sekedar pilihan individu, melainkan hak setiap orang. Oleh karena itu, proyek ini saya kaitkan dengan SDG poin 3 mengenai good health dan well-being serta sila kelima Pancasila dalam sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut ini merupakan subbagian dari materi presentasi dan slide ini mengenai latar belakang. Kehidupan di kota besar menuntut mahasiswa dan pekerja untuk beraktivitas dengan jadwal yang padat, tekanan yang tinggi, serta berada di lingkungan yang kurang mendukung penerapan pola hidup sehat itu sendiri. Hal ini mengakibatkan berkurangnya frekuensi berolahraga, meningkatnya konsumsi makanan instan, dan menurunnya kualitas tidur. Dampak yang muncul mencakup peningkatan risiko obesitas, gangguan pencernaan, stres, hingga kelelahan kronis. Kondisi tersebut semakin diperburuk juga karena polusi udara, minimnya fasilitas olahraga, dan keterbatasan akses terhadap makanan sehat. Isu-isu ini secara langsung berkaitan dengan SDG poin 3 yang menekankan pentingnya kesehatan dan kesejahteraan serta sila kelima Pancasila yang mengedepankan pemerataan akses terhadap kesehatan. Berikut merupakan rumusan masalah dengan tujuan proyek, di mana saya mengambil 4 rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana pola hidup mahasiswa dan pekerja di kota terkait aktivitas fisik, pola makan, dan istirahat. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan pola hidup tidak sehat. Yang ketiga, bagaimana persepsi mereka terhadap dampak gaya hidup ini pada kesehatan fisik dan mental. Yang keempat itu, sejauh mana akses terhadap fasilitas pendukung hidup sehat tersedia dan dapat dimanfaatkan. Disertai dengan tujuannya juga, yaitu mengidentifikasi pola hidup sehat, menganalisis faktornya, mengevaluasi persepsi dari masyarakat, dan menilai ketersediaan akses sarana prasarana. Selanjutnya itu mengenai metode pelaksanaan, proyek ini dilaksanakan selama 1 bulan dengan 3 metode utama. Yang pertama itu observasi di lingkungan kampus dan perkantoran di Jakarta. Yang kedua, wawancaranya ini dengan mahasiswa, pekerja, dan individu yang menjalani keduanya. Yang ketiga itu dilakukan secara diskusi kelompok yang terfokus untuk membahas hambatan serta solusi yang relevan. Dan pendekatan ini memungkinkan saya untuk memperoleh data yang komprehensif, baik dari pengamatan langsung maupun perspektif personal pada responden. Dan kemudian hasil temuan di lapangan itu, dari hasil pengumpulan data terdapat beberapa temuan penting. Yang pertama, padatnya rutinitas itu menjadi penyebab rendahnya frekuensi olahraga. Bahkan ada responden yang tidak berolahraga sama sekali. Yang kedua itu mengenai pola makan yang didominasi oleh makanan cepat saji dan minuman manis, umumnya karena alasan praktis dan pengaruh promosi aplikasi pesan antar, seperti Gojek ataupun Grab. Yang ketiga itu kualitas tidur responden rata-rata berada di bawah 7 jam per malamnya. Yang keempat, fasilitas pendukung hidup sehat seperti ruang terbuka hijau dan fasilitas olahraga gratis belum tersedia secara merata. Selain itu juga, meskipun kesadaran akan pentingnya kesehatan cukup tinggi, banyak responden yang terhambat oleh keterbatasan waktu, biaya, dan juga akses. Sehingga eh, berdasarkan temuan-temuan tersebut, saya menyusun 4 bentuk solusi. Pada tingkat individu, perlu adanya pengaturan jadwal harian, pembatasan konsumsi makanan cepat saji, menjaga kualitas tidur, dan melakukan olahraga sederhana secara rutin. Untuk tingkat institusi, diperlukan penyediaan opsi makanan sehat yang terjangkau, fasilitas olahraga yang memadai, serta program kesehatan berkala. Pada tingkat pemerintah, penting untuk memperluas ruang terbuka hijau, membangun fasilitas publik gratis dan terjangkau, dan melaksanakan edukasi kesehatan secara berkelanjutan. Dan solusi yang terakhir adalah kolaborasi antara individu, institusi, dan pemerintah guna menciptakan lingkungan hidup sehat yang adil. Sehingga berdasarkan hasil temuan lapangan dan juga solusi yang sudah saya utarakan, berikut merupakan slide mengenai refleksi pribadi yang dapat saya ambil.
Ya, melalui wawancara dengan narasumber saya bernama Rod Michel, saya mendapatkan pembelajaran bahwa komitmen pribadi mampu menjadi faktor kunci dalam menjaga pola hidup sehat, meskipun fasilitas pendukung terbatas. Olahraga rutin seperti di gym menjadi strategi utama juga, namun akses terhadap ruang hijau dan edukasi kesehatan masih kurang memadai. Hal ini menguatkan pemahaman saya bahwa kesehatan memerlukan kombinasi antara niat pribadi dan dukungan dari lingkungan sekitar. Pengalaman ini mendorong saya untuk terus konsisten menjalani kebiasaan hidup sehat dan mengajak orang-orang di sekitar untuk lebih peduli terhadap kesehatan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari analisis ini adalah hambatan utama pola hidup sehat di kota besar meliputi keterbatasan waktu, pola makan yang kurang sehat, serta fasilitas dan akses yang belum merata. Kunci keberhasilan terletak pada niat pribadi, dukungan lingkungan, dan juga kolaborasi dari berbagai pihak. Perubahan dapat dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten demi tercapainya kesehatan yang merata dan berkelanjutan yang sesuai dengan bunyi dari sila kelima Pancasila dan juga poin FPV yang nomor 3 yang mengatakan good health and well-being. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.